Kita lanjutkan kembali informasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk menghentikan sementara pemberian obat sirup, khususnya pada anak. Aturan tersebut dikeluarkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, hingga saat ini penyebab pasti dari gagal ginjal akut misterius yang menimpa ratusan anak di Indonesia masih belum dapat dipastikan. Namun dari hasil penelusuran bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, IDAI, ahli farmakologi, dan Puslapfor, ditemukan suatu senyawa yang menyebabkan risiko gagal ginjal akut. Meski belum dapat dipastikan jenis senyawa apa yang diduga memicu gagal ginjal akut tersebut, Syahril mengatakan senyawa tersebut ditemukan dalam obat yang dikonsumsi oleh pasien terkonfirmasi gagal ginjal akut. Selain itu, Syahril juga menghimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk berhenti memberikan obat berbentuk cair atau sirup pada anak-anaknya dan tetap waspada dengan gejala yang muncul. MJ Listeners, pagi ini kami sudah terhubung via telepon dengan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi untuk memberikan keterangan mengenai update penyebab pasti dari gagal ginjal akut misterius. Kita langsung sapa, selamat pagi Dr. Nadia. Selamat pagi Mas Jason, selamat pagi MJ Listeners. Iya, terima kasih Dr. Nadia telah bergabung bersama kami. Dokter, kalau kita melihat ratusan anak yang menderita gagal ginjal akut misterius, sampai dengan saat ini dokter bisa dikonfirmasi apa sebenarnya penyebabnya dokter? Ya, jadi kita tahu ya sejak Agustus itu kita melihat ada peningkatan pelaporan anak terutama ya di rentang usia 6 sampai 18 tahun, tapi yang paling banyak itu adalah usia 1 sampai 5 tahun, di mana gejala yang paling banyak dilaporkan itu adalah kondisi dengan gagal ginjal akut ya. Nah, biasanya kita tahu bahwa gagal ginjal akut ini sebenarnya suatu penyakit yang sudah ada sebelumnya, tetapi kemudian terjadi peningkatannya sangat signifikan di bulan Agustus itu sebanyak 36 kasus, kemudian di bulan September 76 kasus, dan disertai dengan kematian yang tinggi 50 sampai dengan 70%. Yang lain yang tentunya menjadi concern kita atau perhatian kita adalah karena kecepatan perburukan daripada penyakit ini. Oleh karena itu kemudian kita segera melakukan pembentukan tim dengan IDAI dan melihat ternyata ini memang bukan gagal ginjal akut yang biasa kita temui, begitu Mas Jason. Nah, serangkaian tentunya upaya untuk kita mencari penyebabnya kita lakukan, karena memang tadi bahwa dia diberi nama gangguan ginjal akut ya, karena tiba-tiba progresif, karena perjalanannya itu sangat cepat terjadi perburukan dan atipikal, tidak khas. Jadi tidak bisa atau tidak diketahui penyebab pastinya. Nah, sampai saat ini tentunya kita berusaha ya, karena kalau untuk bisa menurunkan angka kematian ya tentunya kita harus bisa mengetahui penyebab dan apa yang paling menyebabkan kondisi tersebut menyebabkan perburukan tadi. Nah, oleh karena itu sampai saat ini proses untuk mencari penyebabnya terus kita lakukan, mulai dari pemeriksaan virus, bakteri, kemudian jamur, sampai kemungkinan adanya intoksikasi atau adanya zat toksik ya yang kemudian melukai jaringan daripada ginjal itu, sehingga menyebabkan ginjal itu tidak bisa melakukan fungsi menyaring ya zat-zat yang beracun yang memang ada di dalam tubuh kita. Dokter Nadia, tapi Kementerian Kesehatan sendiri langsung merespon terkait dengan adanya kejadian atau apa bisa dibilang munculnya laporan kasus gagal ginjal akut yang misterius ini secara banyak begitu, secara masif, peningkatannya juga progresif ini, dengan penarikan obat jenis sirup dari seluruh apotek. Nah, ini juga banyak yang mengkaitkan apakah memang ada hubungannya dengan kandungan etilen glikol yang dijual atau dikonsumsi dalam obat sirup cair ini, dokter? Iya, jadi dalam kajian dan penelusuran kita ya, sampai saat ini beberapa infeksi yang memungkinkan ya, seperti infeksi COVID-19 yang kita tahu masih dalam kondisi pandemi ya saat ini, dan juga infeksi lain virus yang biasanya
menjadi penyebab gagal ginjal, sampai saat ini belum ditemukan bukti yang kuat ya untuk hal tersebut. Bahkan kalau terkait COVID-19 sendiri itu sudah clear tidak ada hubungannya. Nah, tetapi kemudian kita mencoba berdiskusi dengan WHO ya tentunya, dan juga kemudian dengan bantuan WHO kita dihubungkan dengan salah satu negara yang memiliki kondisi yang sama, yaitu Gambia. Nah, di Gambia ini dan di Bangladesh ya, itu kita melihat bahwa salah satu penyebab daripada kondisi gagal ginjal akut yang diderita pada anak ini adalah zat toksik etilen glikol dan dietilen glikol tadi ya. Kemudian memang ada satu lagi yang kita sebut sebagai etilen glikol metil propanol. Nah, ini yang tentunya karena kita melihat sudah ada bukti seperti itu ya, dan sudah ada juga beberapa literatur yang mendukung, kemudian kita prioritaskan sebenarnya, walaupun tidak menutup kemungkinan zat-zat toksik lainnya juga kita lakukan pemeriksaan, tapi artinya kita melakukan apa yang sudah ada evidence base-nya ya, seperti itu Mas Jason. Nah, jadi memang pada pemeriksaan darah dan air kemih daripada anak-anak itu kita menemukan adanya kandungan. Jadi kita baru menemukan kandungan etilen glikol, dietilen glikol dan etilen glikol butil ether tadi atau monobutil ether tadi. Nah, jadi kandungan ini ada, tetapi kemudian kita masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut baik dari Badan POM maupun juga dari industri farmasi ya, untuk memastikan bahwa kadarnya. Kalau tadi baru ini ditemukan. Kalau ini kita menunggu kadarnya. Karena memang sebenarnya zat ini pertama ya, zat ini seperti disampaikan Badan POM tidak boleh digunakan pelarut sebagai pelarut atau penstabil daripada cairan obat yang dalam bentuk cair atau sirup tadi. Jadi dia itu sebenarnya kita tahu bahwa ada yang kita sebut sebagai polyethylene glycol ya, yang sebenarnya adalah zat yang memang digunakan untuk melakukan pelarutan atau stabilitas untuk obat dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk sirup tadi. Nah, tapi dalam proses kimia seringkali terjadi cemaran secara efek samping ya dari proses tersebut, yang sebenarnya pada standar internasional itu masih bisa diizinkan pada kadar tertentu. Tapi kalau sudah melebihi kadar tertentu, ini tentunya akan menjadi toksik ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah kemudian kita mengambil langkah ya pada waktu itu, kita tidak ingin ada kematian karena kita tadi lihat ya, anak yang sakit 70% sama bahkan sampai dengan 50-70% itu anaknya berakhir pada kematian kan. Jadi tentunya kita tidak ingin kasus bertambah. Yang pasti kalau kasus bertambah pasti akan terjadi peningkatan atau akan bertambahnya jumlah kematian. Itulah mengapa kemudian karena kita menemukan hal tersebut, kita menghimbau dan meminta ya tenaga kesehatan, apotek dan juga masyarakat untuk tidak menggunakan sementara obat dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk sirup. Sampai kapan itu dokter kira-kira waktunya? Apakah ada rentang waktu atau masih belum dapat ditentukan oleh pemerintah penarikan ini dokter? Iya, kita tidak melakukan penarikan ya. Yang melakukan penarikan adalah Badan POM. Dan kemarin Badan POM sudah mengumumkan 5 jenis obat ya, yang sudah diketahui bahwa melebihi dari ambang batas yang direkomendasikan terkait etilen glikol maupun dietilen glikol ini. Nah, sudah ada 5 obat yang diminta untuk ditarik dari peredaran, khususnya batch obat tersebut. Karena kan produksi itu berdasarkan batch ya, Mas Jason ya. Jadi nanti diminta oleh Badan POM untuk kemudian melakukan quality control terhadap produksi obatnya dan nanti dilakukan pengecekan ulang. Bisa saja obat tersebut kembali bisa diizinkan untuk beredar kembali kalau sudah memenuhi standar tadi. Nah, sementara edukasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sambil menunggu pemeriksaan terhadap obat dan yang bentuk cair ataupun sirup lainnya, kita tetap mengedukasi masyarakat dan tadi tenaga kesehatan dan apotek untuk tidak menggunakan semua jenis sirup tadi. Dokter Nadia, tapi boleh diberikan penjelasan secara bisa dibilang mungkin sederhana dan gampang untuk diterima masyarakat terkait dengan kandungan etilen glikol ini sebenarnya ketika dikonsumsi oleh seseorang dengan jumlah ambang batas yang tadi melebihi. Nah,
Apa sebenarnya dampaknya dan apa sebenarnya zat etilen glikol ini, dokter? Iya, tadi sebenarnya dia adalah senyawa kimia ya, yang juga fungsinya bisa menjadi pelarut ataupun menjadi stabilizer daripada obat dalam bentuk cair dan sirup. Tapi Badan POM sudah mengatakan karena dua jenis obat ini toksik ya untuk organ tubuh, artinya dia akan melukai sehingga organ-organ tubuh kita seperti ginjal itu tidak bisa melakukan fungsi untuk menyaring zat-zat racun di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi kalau dia tidak bisa berdiri, misalnya kalau sama saja ya, misalnya orang serangan jantungnya kan tidak bisa berdenyut ya, seperti itu ya, atau mengalami sumbatan. Nah, ini sama. Jadi fungsi untuk nyaring zat-zat berbahaya tidak bisa dilakukan oleh ginjal. Jadi sama sekali dia tidak bisa melakukan penyaringan. Tapi itu kan adalah mekanisme dari tubuh kita, karena kan zat-zat yang tidak diperlukan dan kadang-kadang zat-zat di dalam tubuh yang secara normal itu juga harus dikeluarkan kan dari dalam tubuh. Makanya kita berkemih, berkeringat ya salah satunya. Nah, tiga zat tersebut sebenarnya sudah memang kesepakatan internasional ini dilarang. Nah, ada 4 jenis pelarut yang biasanya bisa digunakan untuk melarutkan atau menstabilisir daripada cairan obat ataupun sirup obat. Itu kita tahu seperti yang disampaikan juga ya oleh Badan POM, itu bisa bentuk propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol ataupun gliserol. Nah, khusus untuk propilen glikol itu sering menimbulkan senyawa kimia yang tidak sengaja terbentuk karena proses kimianya seperti itu ya. Nah, senyawa kimia ini bisa berbentuk tadi etilen glikol atau dietilen glikol ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa pada kadar tertentu ini aman, ya kan. Tapi kalau melebihi dari kadar tersebut, tadi efeknya akan mencederai ginjal kita, begitu ya. Nah, ini yang tentunya apalagi kalau kita ditambah ya kadang-kadang dengan asupan minum air yang kurang. Ya, makanya kita masih ingat ya Mas Jason ya, kan kita selalu mengatakan minum air 8 gelas sehari, ya kan, gitu ya, minimal ya, air putih loh, bukan air manis, ya kan, karena kalau air manis nanti jadi obesitas juga, jadi penyakit gula ya, tapi minimal kita harus minum air putih 8 gelas sehari. Nah, itu kan akan membantu kerja ginjal. Nah, sekarang dengan adanya ginjal yang luka atau berat kerjanya ya, dan ditambah dengan kita kekurangan cairan, ya itu akan semakin berat untuk si ginjal bekerja. Dan akhirnya itu tadi, dia tidak bisa, malah sama sekali tidak bisa menyaring, tidak bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Begitu. Baik, ya Dokter Nadia, kita tahan dulu karena ada penelpon yang segera bergabung bersama kita hari ini, mungkin ingin bertanya langsung kepada dokter. Ada Pak Dadi dari Tangerang. Selamat pagi Pak Dadi. Selamat pagi Bung Jason. Ya, silakan Pak Dadi, pertanyaannya. Saya mau menanyakan dengan Dokter Nadia. Ini saya menggunakan sirup ya. Biasanya saya menggunakan obat sirup itu ya. Kalau seandainya saya minum ya obat sirup itu kan biasanya kan sudah tercantum itu kandungan macam-macam lah. Jadi di situ menyatakan bahwa kalau dalam 3 hari tidak ada perubahan harus langsung konsultasi ke dokter. Ternyata setelah 3 hari kan nggak ada masalah dok. Jadi pertanyaan saya, sekarang yang lagi diramaikan kan isu-isu bahwa yang terjangkit ginjal itu adalah usia anak-anak ya, sampai anak-anak sampai 5 tahun. Pertanyaan saya ini sekarang kalau yang orang-orang dewasa bagaimana dok ya? Padahal kita kan sudah menggunakan obat itu, saya tidak akan sebut namanya ya. Ternyata tidak efek terhadap saya, sehingga ginjal saya tidak ada masalah. Bahkan mungkin dari dulu saya kalau minum obat apapun maupun vitamin selalu minum air putih banyak-banyak dok. Karena menurut instruksi dokter minum air putih banyak itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dan racun-racun ada di tubuh kita. Jadi bagaimana sekarang ini, apakah saya boleh minum itu lagi, obat-obat yang pernah saya minum? Bahkan saya sudah tahu kalau sampai 3 hari tidak ada perubahan, saya harus lapor ke dokter.
Bagaimana dok kelanjutannya? Terima kasih. Baik, Pak Dadi, sebelum saya tanyakan ke Dokter Nadia, oh sudah terputus ya nampaknya ya. Pak Dadi masih mendengar kami? Baik, sudah terputus Dokter Nadia. Pak Dadi tadi mengatakan bahwa ia mengkonsumsi obat sirup, tapi tidak dijelaskan sebenarnya untuk meredakan gejala apa atau sakit apa. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian ini bisa digunakan untuk orang dewasa? Apakah efeknya juga akan sama dengan kalau anak-anak yang minum di situasi saat ini ketika penyakit gagal ginjal misterius ini sedang mengintai di Indonesia, dokter? Ya, ini tentunya kan kita tahu ya bahwa gangguan ginjal akut atau progresif atipikal ini kan suatu penyakit baru ya, yang kita juga masih lakukan berbagai kajian dan penelusuran mengenai faktor-faktor resiko maupun faktor-faktor penyebabnya. Nah, yang tentunya kita saat ini lihat adalah yang terbanyak kasus yang muncul ini adalah pada usia anak-anak ya, usia 0 sampai 18 tahun. Nah, walaupun secara tentunya kita ketahui bersama dan ini juga sudah disampaikan penjelasan dari Badan POM ya, bahwa sebenarnya pelarut ini digunakan untuk semua jenis sediaan sirup dan obat untuk dewasa dan anak-anak. Jadi memang untuk tadi untuk digunakan sebagai pelarut dan stabilisasi daripada obat cairan maupun sirup itu baik untuk dewasa, untuk kemasan dewasa maupun anak-anak itu menggunakan senyawa kimia yang sama. Tapi sampai saat ini kan kita tidak melihat adanya laporan atau peningkatan kasus, sehingga memang yang kita dorong saat ini sementara adalah terutama sirup ataupun cairan obat yang yang digunakan untuk anak-anak. Nah, tapi kemudian kita tahu bahwa Badan POM juga menghimbau ya untuk kemudian secara sukarela industri farmasi tadi mencek kembali kadar daripada etilen glikol ataupun di etilen glikolnya itu baik untuk sediaan sirup maupun untuk sediaan cairan di dewasa maupun anak-anak ya. Jadi kalau tadi tentunya Pak Dadi melihat ya yang penting sekarang kita menjaga jangan sampai sakit. Itu ya Mas Bang Jason ya, begitu ya. Kalau kita memang minum obat sirup yang sifatnya rutin, itu kita konsultasikan dengan dokter kita. Nah, kalau saat ini tentunya kita lihat perkembangannya ya, kita berharap jangan sampai sakit. Kalau kita sakit, ya kita upayakan untuk meminum obat yang bentuknya tablet, apalagi kalau dewasa, ya kan? Kalau dewasa kan tentunya minum tablet tidak terlalu jadi kendala atau masalah, ya kan seperti itu. Baik, dokter, himbauan ini karena kita terbatas waktu, tapi saya ingin supaya masyarakat mungkin bisa mengurangi kepanikannya terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan gagal ginjal akut misterius ini, dokter. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Apa upaya antisipasi yang bisa dilakukan bersama supaya nantinya penyakit gagal ginjal akut misterius ini bisa ditekan angkanya di masyarakat, dokter? Silakan. Ya, jadi kita berharap bahwa masyarakat tidak perlu panik ya, karena pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk kita bisa bersama-sama mengatasi kondisi ini. Salah satunya adalah tadi kita menghimbau masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak-anak ya, tidak menggunakan dulu kemasan obat dalam bentuk sirup ataupun cairan. Kita gunakan dulu puyer ataupun obat-obat dalam bentuk bubuk kering ya, yang nanti diencerkan dengan air di rumah ya, ataupun juga bisa menggunakan anus untuk sementara sampai kemudian kita mendapatkan hasil yang lebih jelas, lebih pasti tentang penyebabnya. Yang kedua adalah menjadi penting peran orang tua. Kita pastikan anak kita dalam kondisi sehat. Upayakan anak kita dalam kondisi sehat. Jadi asupan makanan yang cukup, minum air yang matang, jangan jajan sembarangan, lengkapi vaksinasi terutama pada usia 1-5 tahun. Nah, untuk yang sudah terlanjur sakit ya, tadi pastikan upayakan untuk tidak menggunakan obat sirup atau cairan yang bentuknya seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan anak kita kalau sakit mendapatkan asupan cairan yang cukup. Ketiga, perhatikan frekuensi dan jumlah berkemih anak-anak kita. Kalau memang jumlahnya turun, segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan dan berkonsultasi dengan tentunya tenaga medis.
Baik, intinya kita sama-sama jangan panik. Kita juga masih akan menunggu hasil penelitian dari Kementerian Kesehatan nantinya seperti apa terkait dengan rekomendasi pengobatan menggunakan obat sirup cair ini yang di stop sementara. Tapi ada alternatif kemudian obat tablet misalnya pil dan juga puyer yang dapat digunakan oleh masyarakat ketika memang harus mengonsumsi obat. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi atas waktunya sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mengerti terkait dengan fenomena dan situasi yang terjadi saat ini dengan wawancara di MG Radio dalam program Morning Traffic kali ini. Selamat pagi Dr. Nadia dan selamat kembali beraktivitas.